Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita ada di bagian bab terakhir dari buku The Power of Right Believing. Kuasa dari percaya yang benar. Ya, kita bersyukur percaya yang benar itu jadi kunci. Ya, percaya yang benar pasti, katakan pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Sebaliknya percaya yang salah, itulah yang membuat kehidupan orang menjadi salah. Ya, dan peperangannya itu kita sudah tahu di pikiran, ya, medan pertempuran di pikiran. Tapi kita memiliki pikiran Kristus, sebenarnya selesai sudah peperangan. Ya, kita bebas dari ketakutan, fear, rasa bersalah. Jadi bebas hutang udah. Karena hutang kita sudah dibayar. Rasa bersalah tuh kayak hutang. Ya, dan adiktif. Ya, adiktif itu kecanduan, siklus kekalahan, siklus pecundang. Nah, khususnya di bagian terakhir ini stressingnya ke situ. Jadi kalau kita lihat orang Kristen itu bukan hidup dalam siklus pecundang, bukan. Tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Itu janjinya begitu. Dari iman kepada iman semakin besar, semakin kuat. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Damai sejahtera dilipat-lipat gandakan. Damai sejahtera. Semakin kenal Tuhan, semakin menyerap. Ya, dan tiga bab terakhir dari bab-bab terakhir ini bicara tentang kasih Bapa, sama-sama dengan kasih Bapa. Ya, ini bukan sekedar udah tahulah kasih Bapa. Tuhan itu Bapa mengasihi, nggak sekedar lewat gitu, sudah ini dalam sekali. Ya, suatu perumpamaan yang kita baca tentang anak yang hilang itu salah satu perumpamaan yang sangat indah. Ya, sangat luar biasa. Bapa itu atau kasih Bapa itu yang menjadi highlightnya sebenarnya. Semua anaknya semua terhilang. Baik anak yang hilang, yang bungsu, baik anak yang tua, semuanya hilang. Semuanya mau menunjukkan haknya sebenarnya. Walaupun yang udah gembel juga masih mau minta haknya. Ya, karena dia mau bekerja, dia pikir bapak perlu pelayan untuk bekerja, dan dia mau dapat haknya makan misalnya. Nah, di bagian bab yang terakhir, ya kita akan melihat tentang bersandar. Ya, jadi supaya direview aja dikit ya. Pertama, kita menerima, sama-sama kan menerima. Jadi kasih Bapa, kasih karunia itu ya, karena atau hadiah kebenaran juga, kasih karunia dan hadiah kebenaran tuh berlimpah kan, levis, mewah. Itu hanya kita bisa terima, sama-sama kan menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Dan waktu kita terima, kita teguh. Gak mau ditakut-takutin, saudara. Wah, itu mah cheap grace, itu mah hyper grace, itu mah hanya Tuhan yang baik-baik aja gitu. Injil kemakmuran gitu misalnya. Orang ada aja gitu ya, iblis punya ide dari jurang neraka itu untuk menghina kasih Bapa sebenarnya. Tapi kita lihat, oh enggak, kita ditransformasi, kita diubahkan. Sama-sama katakan diubahkan. Bukan karena hebatnya kita diubahkan karena kasih Bapa itu. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Ketika kita nerima, kita diubahkan. Bertumbuh, bertambah. Ya, bukan bertambah buruk, bukan. Ya, bertambah baik, bertambah perilaku baik, sehat, tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Karena dengan perumpamaan kasih tentang anak yang hilang gitu judulnya kan, tapi tentang kasih Bapa yang superhero-nya itu dikembalikan semua, saudara. Statusnya dikembalikan, dikasih jubah the best robe tuh, jubah terbaik.
Jadi nggak ada yang lebih baik daripada jubah kebenaran itu, kebenaran hadiah, the best robe. Ya, disebutnya jubah terbaik, cepat, pas, kenakan jubah terbaik. Tuhan udah nggak lihat lagi dia begitu buruknya. Kasih cincin. Jadi dia tahu bahwa anak tuh belum apa-apa udah minta duit kan, minta uang, minta warisan. Pak, mati aja deh, saya mau warisan sini, bagi dulu. Dikasih cincin, saudara, dikasih duit itu sebenarnya. Dimana dia cap waktu zaman itu, dia misalnya makan di restoran, ya kasih cap aja udah, cincin dia. Udah bisa bayar, saudara. Ya, dan kasut. Ya, di perjanjian lama, kekudusan nggak bisa disamperin sama kaki orang yang berdosa, yang kotor. Tanggalkan kasutmu Yosua, tanggalkan kasutmu Musa. Di perjanjian baru kita dikasih kasut. Anak, hamba nggak ada kasut, harus buka sepatu masuk rumah. Anak pakai kasut, pakai sepatu. Status. Anak di pangkuan bapak, anak dekat. Nah, inilah yang kita mau bicarakan. Ya, bapak tuh senang ketika domba diselamatkan, kan ini paralel ya dengan domba yang hilang. Satu domba yang hilang, 99 ditinggalkan. Ya, yang gak perlu keselamatan, orang Farisi, ahli Taurat. Yang hilang, orang berdosa, pemungut cukai. Ya, si domba tinggal bersandar aja waktu digendong. Jangan berontak lagi gitu. Bohong tuh, kasih karunia, bohong tuh, Tuhan begitu baik. Tuhan gak begitu baik, gak sebaik itu. Orang ada aja punya ide bilang gitu. Oh, Tuhan juga menghukum. Menghukum kamu maksudnya, siap-siap pakai tongkat untuk mengejar kamu, mengejar dosa kamu. Orang Tuhan membebat kok. Orang Tuhan menaruh di dada. Nah, sama-sama kata menaruh di dada. Ya, makanya kita gak habis-habis nih bicarakan tentang kasihnya Bapa kita itu. Seperti domba diselamatkan, ditaruh di dadanya atau ditaruh di bahunya yang kuat, diangkat tinggi. Ya, bayang kan kalau kita diangkat nih sebagai domba, diangkat di atas bahunya Tuhan yang kuat. Wah, Tuhan bintang aja di tangannya ada 7 gitu. Wah, tinggi sekali, saudara, kalau kita melihat, membayangkan ya. Tapi ya orang nggak mau bersandar tuh sebenarnya kita belajar ya bagaimana orang Israel, mereka juga dikeluarkan seperti itu. Gambaran seperti itu tuh sudah menunjukkan hanya semua karena kasih Bapa, hanya kasih karunia Bapa mengeluarkan mereka. Tapi kerjanya apa? Bersungut-sungut aja. Tuhan kasih mana tiap hari. Tuhan kasih roti hidup yang segar, roti malaikat, roti pemenang. Rasanya nggak enak, Pak. Siapa bilang? Roti madu disebutnya. Ya. Anggur terbaik. Bayangin, anggur terbaik dari sorga, made from heaven. Diolesi butter, bawah harum Kristus. Madu dari gunung batu. 1.000.000% pasti enak, saudara. Makan tiap-tiap hari. Ya, kita sudah saya makan tiap-tiap kali makan. Pak, ini kayaknya udah berapa minggu nih, udah berbulan-bulan nih rasanya. Kasih Bapak, kasih Bapak. Saudara, ini manis di mulut kita gitu. Kita tuh bersemangat makannya. Makan tiap-tiap hari. Saya mah pakai yang kemarin udah tahu, Pak. Udah tahu yang kayak gini udah tahu. Udah bosen. Tawar, hambar katanya. Ada tadi ya, sebenarnya roti malaikat, roti pemenang. Ya. Tapi memang nggak bisa disimpan untuk besok, kecuali hari Sabat. Ya, Tuhan buat sampai bisa 2 hari gitu. Kalau nggak berulat. Nah, kita dari belajar gitu kita kenal. Oh, kita harus dengar terus mengenai kasih Bapa ini. Dia Aba kita, dia Bapak kita, dia Dedi kita. Dia keluarga. Jadi kasihnya tuh genuine gitu. Harusnya keluarga gitu ya, karena sedarah gitu. Sedarah. Ya, tapi orang yang nggak suka bersungut-sungut aja.
Jadi kasih yang bagus begini, bukan hanya bagus yang kayak begini ya, luar biasa baiknya. Makanya firman Tuhan itu seringkali disamakan dengan Kanaan. Very very good land. Luar biasa baiknya. Mengalir susu dan madu. Tuh, firman Tuhan itu seperti susu dan madu. Udah manis, menguatkan, menyehatkan. Kota-kotanya, rumah-rumahnya besar, baik, semuanya mewah gitu. Belum kebun anggur, zaitun, ara, delima. Mau anggurnya di breakdown lagi. Oh itu urapan, sukacita, zaitun urapannya. Ya, bicara sukacita, Roh Kudus, manis, buah ara, buah delima, penuh dengan pikiran Kristus. Kaya saudara. Air yang mengalir di sumur, di gunung, di lembah, sungai, danau. Kaya sekali. Makanya gak habis-habis bicarakan tentang kasih ini. Tapi kalau orang yang bersungut-sungut bilangnya gini, ini roti hambar ini. Roti ringan, roti hambar katanya. Bosan saya makannya. Saya mau makan itu tuh yang di Mesir. Bawang pre, bawang putih, semangka, buah melon. Semua yang membungkukkan tulang. Kan harus bungkuk kan? Kalau pastor bilang harus membungkuk tuh. Ambil bawang, buahnya dibawa semua soalnya. Yang mematahkan pinggang. Harus kerja keras. Harus upaya sendiri, tekad. Nah gitu kan? Bukankah itu berulang? Ya padahal ya saya tadi catat tuh. Saya mau baca aja tuh. Tuhan bilangnya itu gini, Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan, nggak enaknya disebutnya bajingan tuh. Ada di antara mereka kerasukan nafsu rakus. Kita makan firman, Bapak baik, Bapak luar biasa. Yang mau makan hukum Taurat disebutnya nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis serta berkata, siapa yang memberi kita makan daging? Ya, udah mulai protes kan? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Dibohongin kan? Padahal mereka kerja jadi budak. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satupun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah saudara, mana seperti rumput hijau yang dimakan oleh domba. Firman Kristus. Tadi sudah bilang ya, luar biasa nih, roti malaikat, roti surga, roti madu. Luar biasa, roti pemenang. Mereka kata-katain. Makanya rasanya bagi mereka para bajingan ini seperti ketumbar, nggak enak. Kita dengar kasih Bapak, ada orang yang kupingnya bilang nggak enak. Aneh kan? Ya. Jadi ini yang kita mau terus bersandar, saudara. Makanya di judul yang berikutnya bab 21 bagian 1 ini bersandar pada kasih Bapa. Yang nggak mau ya udah. Tapi saya mau bersandar seperti Yohanes. Saya murid yang dikasih oleh Bapak saya, oleh Yesus. Aneh ya, dia bersandar di dada Yesus gitu. Kayak anak kecil aja bersandar. Nggak masalah buat Tuhan. Nggak ada persoalan buat Bapak. Ya dia suka aja. Itu bukan kegeeran saudara. Ya tapi ini urusan hidup dan mati. Karena kita udah lihat peristiwanya. Dia yang menyadari kasihnya Yesus kepada dirinya. Dia menulis ya 7 kali kalau nggak salah. Murid yang dikasih oleh Bapa. Makanya dibilang Yohanes itu rasul kasih. Seolah-olah dikasih dia. Bukan saudara. Dia menyadari kasihnya Yesus kepada dia. Beda sama Petrus. Dia menyadari kasihnya dia kepada Tuhan. Dan Tuhan gak terpesona. Karena betul kan? Akhirnya apa kata Tuhan Yesus? Bahwa dia menyangkali Yesus belum sehari dia dengar atau dia ngomong. Kesombongan dia. Udah menyangkal. Nah saudara, kita ini memilih. Waktu kita bilang bersandar, artinya kita bergantung. Artinya kita lebih dalam.
mengenal kasihnya Bapa kita. Cuma segini nih kasihnya Bapa. Atau yang kayak tadi, kayak teman saya bilang, gue udah tahu Mel. Karya Yesus, kasih Yesus itu mah cetek. Saya mah bilang, saudara. Saudara udah tahu rambut kepala saudara dinomorin misalnya. Kita nih hari-hari ini saya sering lihat nih sekarang di WA group. Bahkan quote-quote apa tuh? Kata-kata bijak dari agama lain, dari ini kepercayaan lain. Itu yang dijadiin, wah ini bagus nih, bagus nih. Semuanya mengenai manusia. Tapi tahu nggak? Bahwa Tuhan tuh nggak marah sama kita. Tuhan itu menantikan kita pulang. Itu tuh luar biasa. Yang dinantikan tuh bukan orang benar, bukan. Tuhan itu mempersiapkan pesta, sudah siapkan anak lembu tambun. Ini Injil. Ya. Jadi itu membuat kita tuh yang dengar mestinya tidak ada lagi keraguan-raguan. Sedikit pun tidak ada keraguan-raguan. Misalnya Bapak tersinggung. Enggak. Anak itu malah dibungkam mulutnya waktu dia mau bilang, jadikan aku salah seorang pelayan Bapak. Kita udah tahu sekarang Bapak kita nggak perlu pelayan dari kita. Bapak kita punya jutaan malaikat gitu yang siap melayani. Nggak perlu saudara dan saya. Kita ini hanya menjadi objek kasihnya, hubungan tuh. Di dadanya peluk, ya kan? Jadi apapun yang terjadi dari kehidupan kita, baik atau buruk ya, atau apapun lah situasi, biasanya kan orang dalam situasi, kondisi. Bapak kita kasihnya nggak berubah. Ya jadi nggak berubah gini, karena lu lakukan gini dia berubah. Itu bukan, atau tidak melakukan ini, tidak berdoa, tidak begini, terus berubah, kasihnya jadi turun gitu. Apapun yang kita lakukan tidak dapat merubah. Ya udah mentok dan mentok terus. Kenapa? Karena yang dilihat itu Yesus, saudara. Nah, dengan dasar itu lagi, ya, jadi penting nih bagian terakhir ini benar-benar penting. Kita tuh bebas dari, ya tadi udah jelas dari ketakutan, fear ya, udah bebas sudah. Saya nggak takut, saya punya Bapak. Dari rasa bersalah, ya udah bebas, orang bapaknya nggak tanya, mana aja lo, habis foya-foya ya, sama pelacur-pelacur ya, itu mah kakaknya yang bilang. Orang-orang agamawi, ahli Taurat, orang Farisi itu yang bilang, giliran anak bapak baru pulang aja, yang menghabiskan foya-foya dengan uang tadi tuh, dengan pelacur-pelacur, bapak adain pesta, malah dienyek gitu. Itulah agama. Ya, tapi kan benar Pak Melki. Seolah-olah benar, saudara. Itulah mewahnya, radikal, atau apa tuh, ekstrimnya kasih Bapa. Nggak terukur, amazing grace. Itulah yang membuat kita tuh bisa accepted gitu, diterima. Ayolah, kita bacalah ya. Zakaria 2 ayat 8. Saya mulai dari situ. Pendahuluannya kepanjangan. Nggak apa-apa lah ya. Saudara, kita perlu benar-benar bulat. Ya. Bahwa Bapak tidak menghukum, Bapak itu malah berlari, Bapak itu malah memeluk, Bapak itu malah mencium. Berulang-ulang gitu. Jadi tulus tuh menciumnya ya. Bukan sekedar, ya gue udah kasihan dah. Bukan, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi Bapak kita itu Tuhan semesta alam. Yang dalam kemuliaannya, bukan dalam nurun-nurunin gitu, bukan ya, telah mengutus aku. Nih Zakaria bilang, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Saudara, Tuhan lihat nggak keadaan orang Kristen sekarang? Dijarah, dirampok tuh dijarah, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen hidup, Pak, dia rajin loh melayani, dia ini loh, tapi rumah tangganya hancur. Tapi keuangannya, waduh, obat bayar makan aja nggak bisa. Hidupnya pokoknya ribet aja. Itu dijarah, saudara. Tuhan bilang ini, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya.
Mau setan, mau iblis, mau manusia, mau makhluk lain. Siapapun, saudara. Saudara punya biji mata ya. Punya mata. Coba colek, coba sentuh gitu. Mau jadi sentuh sendiri juga pasti nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Nggak boleh. Ya nggak boleh ada yang kita diganggu. Itu Bapak kita yang menghitung rambut kepala kita satu persatu, yang nomorin. Makanya tiap pagi saya bilang kan, kita sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Tinggi favor, ya, disukai. Dalam dikasih, sangat, sampai kata sangat tuh kalau sudah bisa ukur kasih karunia nih. Nih kasih karunia nih udah mentok nih setinggi plafon ini nih. Lebih tinggi lagi, saudara. Itu artinya kasih yang apa ya? Kalau dosa bertambah-tambah, kasih karunia itu udah mengatasi jauh lagi gitu. Nah, itu kan nggak bisa dijabarkan gitu sama pikiran manusia. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi dari jauh udah lihat saudara dan saya. Jadi kita melihatnya gini, itu hati Bapa. Dan itu Bapa kita. Kita di dalam Kristus dijadikan anak. Anak terkasih lagi. Bukan sekedar, ya udahlah biar rame deh, surga ngumpulin anak gitu. Bukan. Terkasih. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, ya Yesus mengasihi kita. Segitu tuh. Ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sama-sama dengan kasih yang kekal. Jadi dari pihak Bapa jangan pernah saudara dibohongin gini. Kasihnya terbatas loh. Saudara salah, saudara dosa, saudara murtad, saudara dibuang. Kasihnya kekal, saudara. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Semua anak tuh di kayu salib. Kalau saudara masih mau nanya juga. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku, hesetku kepadamu. Kekal, continue, berkelanjutan. Tidak habis-habis, saudara. Sama-sama katakan tidak habis-habis. Ya, past, present, future, selama-lamanya. Kasih tanpa syarat. Ya, kalau anak harus baik, harus benar. Itu buktinya anak tuh kabur. Saudara, itu yang menyia-nyiakan, saudara. Yang di rumah juga bisa menyia-nyiakan. Contoh kakak sulung itu. Sampai bapaknya jelasin lagi. Nak gini, nak, apa yang saya punya, kamu punya loh. Kamu di rumah. Tetap aja gak mau ngerti. Bisa begitu saudara manusia tuh. Ya, makanya aman sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Itu kenyataannya aja. Tidak ada hubungannya. Pokoknya Bapak mengasihi hanya karena darah aja. Kita didamaikan lagi, ada pendamaian. Jadi bersandar itu bergantung, menerima. Ya, dalam pelukan Bapak, ya terima dong. Jangan ngomong. Tuhan, saya nggak layak terus. Tuhan tahu mengenal saudara dan saya itu sempurna. Tapi sempurna mengasihi kita, itu aja. Jangan gara-gara saya nggak layak, saya nggak mau, saya nggak layak. Tuhan, saya bau, saya gini, terus digini-gini gitu. Ditolak-tolak. Dan orang Kristen bilang itu kekudusan. Itu tahu diri, itu saleh. Itu balik ke hukum Taurat, di bawah penghukuman. Itu dirampok lagi sama iblis. Tadi kan bahasanya. Dijarah gitu. Orang dunia kelaparan, orang Kristen kelaparan. Orang dunia sakit penyakit, kena wabah. Orang Kristen penyakit, kena wabah. Orang dunia mati muda, nggak ada perlindungan. Hidup seperti ditimpukin batu. Seperti di perjanjian lama kan, hidup seperti ditimpukin batu. Orang Kristen juga sama.
Oh, ini salib saya, Pak. Ini salib. Ini Tuhan izinkan. Dia bapak saudara dan saya. Siapa yang sini punya anak? Masa anaknya kalau misalnya naik sepeda mau masuk got gitu? Biarin aja, biar benjol. Biarin, biar kecebur gitu, biar bau. Gak ada, saudara. Itu bapak di dunia yang terbatas kasihnya. Pak, mau makan, minta roti. Nih makan nih batu nih. Sampai Tuhan contohin gitu. Gak ada, dia bilang. Lu yang jahat aja gak bikin gitu kan. Minta ikan, Pak. Tuh ada McDonald, minta filet o fish. Nih, makan nih ular nih. Ular beracun. Tuh makan tuh. Bapak di dunia aja gak ada yang gitu kan. Minta telur deh, Papa, minta telur. Cuma minta telur 1. Nih makan nih kalajengking. Sampai Tuhan bandingin tuh bukan buat apa-apa. Ya manusia mungkin melihat kasih Bapak itu seperti itu. Karena dibohongin terus, dibohongin dengan ajaran yang turun-temurun. Ajaran agamawi yang turun-temurun. Dicampur-campur. Ntar Bapak kasih menyembuhkan. Nanti Bapak kasih penyakit mati muda. Nanti Bapak memberkati berkat Abraham berlimpah-limpah. Nanti Bapak bikin bangkrut. Nanti kena wabah. Nanti anaknya mati muda. Nanti keluarganya berantakan. Oh, itu Bapak baik. Baik dari mana, saudara? Kalau saya bilang, ya Tuhan ini bilang, iblis bapakmu, ya kamu dibohongin gitu aja. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dari situ dulu aja. Ini sekali lagi ya, saya senang ngasih taunya. Pakai pertanyaan retoris. Jawabannya udah di sini. Siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Berarti apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Sama-sama kata tidak ada. Absolut mutlak. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, di mana? Di luar semua tuh. Di luar semua. Mau menjarah, mau merampok. Terus 36. Apalagi sampai dijabarin semua nih. Seperti ada tertulis, oleh karena Yesus, kami ada berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Oleh siapa? Bukan oleh Tuhan, oleh orang-orang. Ya tapi kan tuh Pak, kita nih minoritas, kita nih ditindas. Ya siapa yang suruh saudara bilang saudara minoritas? Memang firman Tuhan bilang gitu. Dunia membenci Yesus, dunia membenci orang yang percaya Yesus. Ya silakan aja. Maksudnya Pak, ya nggak bisa menyentuh. Pengalaman saya berkata begitu. Pak Melki diancam sama preman, diancam sama begini, dituduh begini. Nggak bisa. Saya anak panglima. Nggak bisa. Saya anak paling dikasih Bapak. Hati-hati lu Pak Melki ngomong begitu. Saya nggak ngomong sama dia, saya ngomong sama diri sendiri. Tidak ada yang bisa menyentuh, saudara. Benar loh. Tapi orang mau nggak berdiri gitu? Terus 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, jadi kalau Yesus menang, kita lebih daripada pemenang. Makanya kita menerima hadiah kemenangan. Kalah nggak? Enggak. Minoritas nggak? Enggak. Saudara bersama Yesus. Katakan ini penting. Saya bersama Yesus. Mayoritas, saudara. Biar seluruh dunia nih musuhin saudara. Saudara bersama Yesus, saudara punya jagat jauh lebih besar. Sepertiga malaikat nih musuhin saudara semua. Ya emang sepertiga malaikat yang jatuh kan iblis semua. Ya setan iblis lah. 2/3 ikut Yesus. Mayoritas, saudara. Ya tapi kan Pak,
Enggak pakai tapi. Saudara sama Yesus, saudara dan saya mayoritas. Perkataan saudara, perkataan imam, perkataan raja. Semua kontroversi perkataan imam, semua kontroversi settle. Imam bilang A itu. Perkataan raja berkuasa. Makanya kita disebut imamat rajani. Berkuasa apa? Ya berkuasa. Kesejahteraan bangsa ini kesejahteraan saya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak mengorkestrasi semua supaya saudara dan keluarga saudara sejahtera. Makanya mereka dapat sejahtera karena Tuhan mensejahterakan saudara. Contoh. Ketika kita naik pesawat gitu, setinggi 10.000 kaki di udara. Waduh, kita bisa celaka nih. Waduh, gini. Nggak bisa, karena ada saudara. Bisa di dalam itu. Kepercayaannya seperti itu, saudara. Tapi itu sombong, Pak. Bukan sombong, kita bersama Yesus. Nggak ada yang bisa mencelakakan Yesus. Kita ditebus dari kecelakaan, misalnya. Ya, firm dong. Firm, berdiri teguh yang kayak gitu. Ya, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus yang mengasihi kita. Sadar dong kasihnya Tuhan. Jangan mau dikadalin. Kasih Tuhan terbatas, Pak Melki. Lihat kasihnya, lihat kekuatan apa? Bukan mending kekuatannya, dia bilang apa? Pokoknya penghukumannya, kekerasannya, nah itu. Ya kekerasan bagi orang-orang yang dia percaya, ya orang-orang durhaka. Saudara anak yang terkasih. Kok Pak dipisah-pisahkan gitu? Ya bukan dipisah-pisahkan. Ya memang harus dipisah-pisahkan. Rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Buat saudara, atau gimana? Itu to, atau untuk kita, atau untuk misalnya orang di luar Yesus, untuk Jews misalnya. Kita bisa belajar. Bagi kita belajar semua firman Tuhan. Kita nggak buang-buang, enggak. Kita belajar. Aduh, puji Tuhan ya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus misalnya. Kita memperoleh semua janji. Ya kan? Orang benar dapat berkat. Iya. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Berarti itu janji itu milik saya. Wah sombong Pak. Bolak-balik ke situ. Bukan saya. Di dalam Kristus. 38. Ya, sebab aku yakin karena itu kita berdiri teguh tadi di dalam Kristus. Aku percaya, kayak ini kan, percaya benar, menghasilkan kehidupan benar. Makanya terjemahan awalnya kan keyakinan benar gitu. Ya saya bilang lebih baik percaya benar. Wah, baik maut, kematian, maupun hidup. Sampai begitu tuh, supaya ekstrim ke ekstrim deh. Malaikat-malaikat. Malaikat kan baik, Pak. Ya kalau ada juga dia bilang. Maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Sampai pemerintah tuh. Kuasa-kuasa. Orang-orang yang berkuasa. Pemerintahan. Orang-orang yang berkuasa, orang-orang banyak duit kali, orang-orang mafia misalnya. Oh, yang di atas maupun yang di bawah. Tuh sampai Tuhan bilang yang di atas, yang di sorga juga boleh deh. Yang di bawah iblis, setan dan segala sesuatu makhluk lain. Sama-sama baca, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan ya Pak, kalau berdosa keluar Pak, mental Pak. Nanti bertobat balik lagi. Ya itu Tuhan saudara aja kayak gitu. Kita bahkan dibilang seperti dalam bahtera. Kita jatuh aja di dalam bahtera. Karena pintunya Tuhan yang tutup itu bahtera. Gambaran Yesus. Tidak ada ya tidak akan dapat, ya tidak akan dapat. Absolut mutlak, absolut mutlak. Makanya ingat-ingat tuh. Makanya saya pakai istilah gitu aja. Absolut mutlak. Ya hari-hari ini kan ada yang bilang, Yesus bukan juru selamat katanya. Nggak bisa. Yesus juru selamat absolut mutlak. Dia manusia 100%, Tuhan 100%.
Saudara jangan mau digentarkan sama yang kayak gitu-gitu. Amin. Ya, nggak ada yang bisa memisahkan. Roma 6. Ya, orang tuduh lagi kan. Wah, nanti izin berbuat dosa. Orang enak buat dosa. Kasih. Wah, lihat kekerasannya. Nah, baca lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena kamu, nah ini karena tuh artinya status kedudukan. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita memiliki yang minggu lalu kan, kita ditransform, kita diubah di bawah kasih karunia. Jadi baik, bukan beracun, bukan jadi rusak. Anak-anak kita bukan jadi rusak. Semua orang-orang yang mendengar nih dan menerima dengan rendah hati tidak akan jadi rusak. Segala aspek, segala area, segala dimensi kehidupan kita. Kenapa, Pak? Itulah keyakinan, itulah kepercayaan Injil. Makanya kan Injil apa? Injil kasih karunia, Injil kabar baik, the power of God, kuasa Tuhan yang menyelamatkan, bukan yang menghancurkan. Berita yang jelas itu Injil Kristus, bukan Injil yang lain, saudara. Injil campur-campuran. Itu yang membuat bingung orang Kristen. Akhirnya, ya kayak tadi, nyari perlindungan, nyari jawaban bukan dari kebenaran lagi. Karena dibilang gini, ya itu kan teori, Pak. Ya kan percaya Yesus gitu, saya udah tahu. Tapi dia nggak mau percaya. Nah, kalau kita mengetahui gini, oh, saya orang paling dikasih. Selesai, saudara. Musuh nggak berdaya. Kalau kita percaya, kasih Bapa itu. Selesai udah. Saya orang paling dikasih, saya terkasih. Iblis mau apa? Mau jungkir balik, kepala di atas, kaki di bawah. Mau pakai jurus apa? Semua. Nggak bisa menyentuh saudara. Saudara dan saya biji mata Tuhan tadi. Dikaplok gitu. Kalau anak saya dipegang gitu, ada orang mau ganggu-ganggu, ya dikaplok atau sama bapaknya. Bapak aja saya dia dulu gitu. Kelas 5 SD. Digaplok saya sama guru. Bukan kan anaknya, bener, salah loh. Ya, digaplok lagi sama bapak saya. Ya, jadi teguh gitu, tak tergoyahkan. Itu baru rest. Tenang. Rest. Saya mah bersandar, saya mah bergantung sama bapak saya. Saudara boleh kapanpun, setiap waktu, setiap saat saya bergantung, saya bersandar sama kasih bapak saya. Saya tertanam, ya, kuat, berakar teguh, tidak bisa goyah. Itulah posisi saudara, itulah kedudukan saudara dan saya. Ya tapi Pak, nanti bikin dosa Pak. Kayak gitu, saya enak-enaknya tuh. Kalau dapat berita gitu, siapa bilang? Saya dikasih pakaian putih bersih, berkilau-kilauan. Ayo yuk, main lumpur yuk, main jorok-jorok di situ. Nggak mau, saya lihat baju saya aja, saya udah nggak mau. Nah itulah seperti itu kira-kira. Ya, Yohanes bersandar. Saya murid yang dikasih, Ya, bahkan kita yang dengar, saya murid paling dikasih. Gitu. Hanya Tuhan, kasih Tuhan yang bisa sampai gini. Saudara masing-masing berkata, saya mah orang paling dikasih Tuhan. Ya karena kita udah dipisahkan, kita dikasih best robe tadi kan. Jubah kebenaran yang terbaik, yang berkilauan. Dan bagian terakhirnya, percaya menerima kasih Bapa itu kita memiliki kuasa, power untuk menolak godaan. Yang lebih mudah berkata no. Lebih secure. Saya baca nih ilustrasinya halaman 340, coba ya. Pelan-pelan. Perkenankan saya mengilustrasikan hal ini. Tadi kan saya sebut ya, kalau Anda mengenakan kaos putih yang indah, akankah Anda ingin bermain di dalam lumpur? Tentu tidak. Mengapa? Karena Anda sadar bahwa kaos putih Anda tidak sesuai dengan lumpur.
Sama halnya ketika Anda menyadari identitas kebenaran Anda di dalam Kristus. Saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Akankah Anda ingin berkubang dalam dosa? Kebenarannya adalah semakin Anda sadar akan kebenaran, semakin Anda sadar betapa bernilainya Anda di mata Kristus, semakin Anda akan tahu bahwa identitas kebenaran Anda di dalam Kristus tidak sesuai dengan dosa. Dan semakin Anda mengalami kuasa menolak godaan. Itu simpelnya, sederhana sekali. Ya. Amin. Kita beloved, dikasihi, terkasih, dan diterima, well pleased, berkenan. Bahasa Indonesia berkenan, diterima artinya, berkenan. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah yang seperti burung merpati turun ke atasnya. Anak, Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, Bapa, inilah anak yang kukasihi. This is my beloved son. Kepadanya lah aku berkenan. Ya, well pleased, kepadanya berkenan. Itulah saudara dan saya di dalam Kristus. Roh Kudus bersaksi. Saudara dan saya dikasihi, terkasih, dan berkenan. Makanya musuh dia mikir gimana caranya ya supaya dia bisa tembus lagi, atau menjarah tadi, merusak lagi, merampok lagi. Makanya waktu Yesus dibawa ke padang gurun, ya, dicobai iblis, dibawa oleh roh, bukan oleh iblis ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia perintahkan hukum Taurat, batu suruh jadi roti. Bukan nggak bisa. Pertama memang nggak diikutin, nggak begitu caranya. Anak Allah, tapi dia drop satu kata, beloved. Tadi kan anakku yang kukasihi, terkasih sebenarnya. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dia buang. Iblis tidak sebut beloved. Makanya gak ada godaan yang mampu menang ketika kita bersandar pada beloved, kasih Bapa. Yang percaya katakan amin. Ini beneran ya saudara. Ini persoalan hidup dan mati. Mau kekristenan mau masih dirampokin terus sama iblis, atau kekristenan yang tadi lebih daripada pemenang. Tuhan yang perang, Tuhan yang beresin semua musuh-musuh. Ya. Ayat 4-nya dibilang. Oh ya tadi udah ya. Keluar dari mulut Allah. Jadi tidak perlu membuktikan apa-apa sama iblis. Yang penting saudara tahu. Ya, saya bacakan nih kesaksian terakhir. Halaman 142. Ketika saya mempelajari ayat ini, Tuhan berkata kepada saya, pelajari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini adalah firman yang ingin umatku pegang dalam hidup mereka. Ya, firman yang keluar. Apakah, kan tadi bilang manusia hidup bukan dari roti, iblis nggak diurusin, tapi apa yang keluar dari mulut Bapa, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ya, makanya dibilang ini. Itu benar. Ia mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saya terkasih, beloved, dan saya diterima, well pleased, berkenan. Saya ingin mendorong Anda untuk membuat ini sebagai pernyataan pribadi Anda dan merenungkan setiap hari. Miliki sebagai pewayan pribadi. Itulah cara Bapa memandang Anda saat ini. Ia memandang Anda dalam Kristus, dan di dalam Kristus Anda adalah anak yang terkasih dan berharga, berkenan. Yang kepadanya ia berkenan. Letakkanlah tangan Anda pada... Sekarang kita praktek ya. Tangan pada dada Anda dan dengarkanlah Bapa di surga mengatakan firman ini kepada Anda. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Paling gampang, saya terkasih oleh Bapa dan dikenan.
Amin. Maukah Anda mempercayainya dengan segenap hati saat ini? Mau saya. Kalau Anda telah bergumul dan mengalahkan kelainan atau kecanduan, kelainan misal LGBT ya, orang-orang kelainan gitu, pejamkan mata Anda, dengarlah Bapa Anda berkata, engkaulah anakku yang kukasih, padamulah aku berkenan. Setiap saat Anda takut, setiap Anda dikuasai oleh kekhawatiran, kemarahan, atau depresi, dengarkanlah perkataan Bapa Anda kepada Anda. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Walaupun di tengah kegagalan apapun yang mungkin Anda alami, Andalah anak-anaknya yang terkasih, dan Ia berkenan kepada Anda. Karena Anda berada di dalam Kristus. Tuhan lihat siapa? Kristus. Teruslah mendengarkan, teruslah mengulangi, sampai Anda menemukan kelegaan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dalam hati Anda. Jika Anda merasa ingin menangis di hadiratnya, menangislah. Ia tahu apa yang Anda sedang alami. Ia mengerti dengan cara yang tidak dipahami manusia. Jadi kesengsaraan, luka, penderitaan, dan kehilangan di tengah-tengah Anda yang alami itu hilang. Amin. Ya, jadi ingat Daud itu namanya artinya beloved. Tuhan menemukan Daud sebagai orang yang berkenan. Beloved, berkenan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan pengajaran belajar kita Bible study kita malam hari ini. Saudara mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya orang yang gagal, saya orang yang penuh masalah, saya orang yang penuh depresi. Tapi saya mendengar kabar baik malam hari ini, atau di tempat saudara. Dan saudara berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, mari dengan tulus, dengan jujur, ikuti saya berdoa. Katakan ya, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak Bapa yang terkasih. Hidup saya tidak sama lagi. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, dan sangat dalam dikasih. Saya lebih daripada pemenang di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.